Jadi ya malam ini ada shit happen lah pokoknya. Ya jadi kan gini deh. eh Ketika ada seorang yang emang ngelakuin kesalahan nih ke lu gitu, secara sengaja atau nggak sengaja, ya wajar orang itu akan menyimpan perasaan yang tidak enak terhadap lu gitu. Maksud gue tidak enak tuh kayak dia masih menyimpan beberapa perasaan yang gak suka atau masih butthurt atau gimana lah. Eh, jadi kayak belum ikhlas lah. Kenapa sih belum ikhlas? Itu karena menurut gue pribadi, kayak ini POV gue. Jadi gini, jadi gini men, ketika orang ngelakuin kesalahan itu butuh yang namanya hukuman. Nah, dengan hukuman itu orang yang berbuat kesalahan itu ya akan ngerasa lega setelah menerima hukuman. Contoh nih, misalkan kayak gue nyakitin hati seorang gitu kan. Ya, dalam konteks kayak sesuatu yang simple deh. Sesuatu yang simple. Ya ya gue cerita aja deh. Jadi kayak hari ini gue salah pesan makanan untuk seorang gitu. Gue salah pesan makanan untuk seorang, itu kan kesalahan gue. Gue mengakui itu dan gue coba untuk memperbaiki dengan cara ya sebisa gue, semampu gue gitu. Kayak misalkan gue minta tuker nih sama teman gue yang lain gitu kan, tolong tuker dong makanannya, boleh nggak? Ya ternyata nggak mau atau gimana lah. Jadi intinya seperti itu. Nah, gue secara pribadi basically emang gue orangnya kan nggak enakan ya. Jadi ketika gue ngelakuin kesalahan tuh pasti di kepala gue, di pikiran gue itu bakal kepikiran terus, overthinking sama seorang itu. Jadi kayak aduh gimana ya, gue nggak enak banget sumpah sama si A misalkan. Gue nggak enak banget sama si A gitu karena kesalahan gue, dia jadi bete, dia jadi akhirnya ya bete gitu. Akhirnya ya gondok, kesel sama gue gitu kan. Gue udah coba untuk memperbaiki kesalahan gue sampai akhirnya finalnya gue bisa memperbaiki kesalahan gue di akhir dengan gue dapet tukeran makanan sama temen gue. Jadi gue udah berusaha nih gitu. Oke, gue dapet, gue tahu nih orang masih bete, tapi gue berusaha untuk nutup muka gue dan rasa malu gue. Dan asli sebenarnya gue takut gitu, dan gue malu gitu buat nyamperin tuh orang lagi dan bilang ini makanannya dapet nih gitu. Tapi ya usaha yang gue lakuin itu ternyata bisa dibilang ya nggak dihargai. Tapi gue nggak nyalahin orang itu. Gue tahu dia masih bete, dia masih kesel, makanya dia denial dan nolak usaha, dan dia nolak usaha gue atau nolak sesuatu yang gue udah upayakan untuk dia gitu. Sampai akhirnya ya gue berpikir ya ternyata kalau kita ngelakuin kesalahan ke orang secara kesalahan yang sepele kecil ya, jangan kesalahan besar gitu. Kesalahan besar ya konsekuensinya kan, kalau yang gede-gede tuh kesalahannya kan bisa pidana ya. Maksud gue ya siapa sih orang mau dipenjara, cowok kan nggak mungkin gitu. Ada orang ya udah penjara gue aja deh gitu kan, nggak ada yang mau dipenjara kecuali koruptor. Nah, itu dipenjara, penjara khusus. Terus akhirnya udah tuh, jadi gue berpikir dan gue dapet sebuah pikiran gitu loh. Ketika kita membuat kesalahan sama seorang gitu kan, dan akhirnya ya kalau orang itu nggak berkenan untuk maafin kita punya kesalahan, ya
untuk orang-orang yang gak enakan kayak gue, itu akan jadi pikiran. Serius, ini serius, gak bohong, gak bercanda, bukan gimmick. Gue overthinking kan kehidupan gue bukan di sini doang. Banyak gue punya kerjaan di tempat lain. Gue harus bikin lagu buat band, gue harus cari duit tambahan buat keluarga gue. Ya banyak gitu, kendala gue juga banyak, bukan di sini doang, Pak. Kalau seandainya lu nambahin pikiran gue dengan sikap lu yang seperti itu, ya gue overthinking. Jadi gue bakal nyimpen ini di memori gue, kesalahan yang pernah gue lakuin itu gue nggak enak hati. Jujur nih, gue nggak enak hati sampai sekarang. Jadi jamet. Jadi kayak mau seringan atau sepele apapun kesalahan yang gue lakukan, ketika emang gue udah ngerasa overthinking, itu nggak enak, Pak. Serius nggak enak. Jadi untuk bisa menghilangkan overthinking gue ini, ya gue butuh yang namanya hukuman. Anggap lagi nih, misalkan ketika hari ini gue salah pesen makan dan akhirnya temen gue bete sebete-betenya bete lah gitu. Nah, gue ngerasa bersalah, gue mencoba memperbaiki semaksimal mungkin dan dia tetap nggak mau terima gitu, nggak mau tahu, intinya masih kesel, masih bete. Gue juga nggak bisa maksain perasaan dia hari itu, detik itu juga untuk terima upaya gue untuk memperbaiki kesalahan gue. Nah, setelah itu ternyata kayak ya orang kayak gue ini butuh sebuah hukuman gitu. Misalkan nih yang gue bilang tadi gitu kan, jadi Jumat ini gue salah pesan makan dan akhirnya dia nggak bawa makan. Oke, fine. Ketika dia ngomong aja ke gue, Jumat depan jatah makan lu buat gue nggak mau tahu. Detik itu, ketika dia marah-marah dengan ngasih gue hukuman seperti itu, detik itu juga perasaan gue bakal plong, lega. Ya, gue nggak akan ngomong banyak, gue nggak akan bantah, gue nggak akan aiweo itu, langsung siap. Gue bakal, satu-satunya kata yang bakal gue lontarkan ketika gue dikasih hukuman seperti tadi itu, gue akan bilang siap. Ya udah, itu oke, accept. Oke, baik, siap, maafin gue. Sesimpel itu. Maksud gue kayak ya gue tahu gue salah gitu. Tapi pelajaran dari sini ya, ketika suatu hari gue di posisi sebaliknya, ada orang yang berbuat salah ke gue, ya gue akan kasih hukuman secara spontan ke dia gitu. Misalkan kayak lu ngerusakin barang gua nih, ya udah, lu bisa ganti gak gitu. Misalkan harganya 200.000 gitu, harga barangnya 200.000, ya udah lu ganti setengah aja deh gitu. Gua kasih dia hukuman gitu, gua akan kasih dia hukuman dengan ganti setengah atau ganti full. Misalkan lu mampu ganti full, ya udah ganti full. Kalau emang misalkan lu nggak mampu ganti full, ganti setengah. Atau misalkan lu mau dicicil boleh gitu. Intinya kayak orang yang, gue nggak tahu setiap orang ya, tapi ini buat gue pribadi, yang gue sebagai seorang yang nggak enakan itu, gue butuh sebuah hukuman gitu. Anggaplah kayak, ya udah lo jangan diulangin lagi ya, Jumat depan jatah makan lu buat gue. Itu detik itu gue langsung kayak shit. Thank you man, thank you, terima kasih karena telah melegakan perasaan ini dari overthinking gitu. Kayak gua udah banyak permasalahan, tiba-tiba gua ngelakuin kesalahan tanpa sengaja, dan akhirnya kesalahan ini jadi beban tambahan dalam pikiran gua setiap hari gitu. Apalagi kan ya nanti gue bakal ketemu orangnya lagi gitu, perasaan bersalah gue ini bakal terus bergelantungan di situ gitu. Jadi nggak akan pernah bisa hilang kecuali orangnya langsung
bilang dengan legowo dan dengan muka yang benar-benar tulus gitu, bilang ke gue kalau ya poy nggak apa gitu, cuma lain kali tolong ya jangan sampai kayak gitu karena gue gini gitu apa segala macam. Semua kayak semua nih bisa diomongin men, semua bisa diobrolin sumpah deh. Gue nggak tahu ya yang lain kayak gue atau enggak, mungkin ada yang relate sama POV gue gitu sebagai orang yang gak enakan. Intinya gitu, gue dapat pelajaran dari sini ya untuk lebih hati-hati lagi. Dan ketika gue ada di posisi sebaliknya, gue akan ngasih konsekuensi atau hukuman ke orang yang bersangkutan gitu. Kayak yaudah nih lo ganti aja gitu, bisa nggak lo ganti deh nih duit gue atau barang gue, nih kan udah rusak nih barang gue nih sama lo, ganti lo mampunya berapa. Ya intinya gitu, kayak ada sebuah apa ya, tindakan tanggung jawab. Jadi kayak orang yang buat salah itu mau tanggung jawab, orang yang berbuat salah itu mau tanggung jawab, dan ada penerimaan dari orang yang tersakiti, intinya gitu lah. Kayak orang yang berbuat salah mau tanggung jawab, ya meskipun tanggung jawab yang gak maksimal atau gimana gitu kan, kayak tadi gue bilang cuman ganti setengah atau gimana, tapi setidaknya ada sebuah afirmasi gitu lah dari orang yang kita berbuat salah itu. Intinya masalahnya akan selesai di situ. Dan buat gua, orang yang gak enakan, perasaan bersalah itu akan hilang setelah gua dapet hukuman atas apa yang gua lakuin. Ya yang ringan-ringan ya, bukannya ya hukumannya masuk penjara gitu kan. Ya gimana ya, nggak ada orang yang mau masuk penjara men. Ya aduh, gue jadi inget masalah drama sing cover lagi. Oke, dadah, thank you. Gue ngelakuin ini juga sebagai upaya gue untuk melegakan perasaan gue. Jadi gue curhat di sini ya. Nama gue Papoy dan maafin gue.